Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang kabar seputar Simon Yam dan putrinya yang baru saja lulus kuliah dengan predikat cum laude dari universitas impiannya, London School of Economics and Political Science. Aktor veteran asal Hong Kong, Simon Yam, dikenal luas berkat kemampuan aktingnya yang gemilang dalam berbagai film aksi seperti Bullet in the Head, PTU, Election, serta film Hollywood Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life. Simon Yam menikah dengan supermodel kelahiran Shanghai bernama Cici pada tahun 1997 dan dikaruniai seorang putri tunggal bernama Ella Yam. Simon Yam merupakan sosok yang dikenal sangat penyayang terhadap keluarga, rendah hati, hangat, serta memiliki berbagai minat di luar dunia akting, seperti seni lukis dan fotografi. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang investor properti yang sangat sukses. Sebagai seorang seniman, Simon Yam mulai tertarik untuk mengejar karir di bidang seni lukis secara serius selama masa pandemi yang berlangsung selama 2 tahun. Hingga akhir November tahun 2022, ia telah menciptakan sebanyak 30 karya seni, dengan proses pengerjaan karya terpanjang memakan waktu 2 hari. Pada 28 November tahun 2022, Simon Yam menghadiri pameran tur seni tinta Shanghai Hong Kong tahun 2022 di Hong Kong Art Center untuk memamerkan 2 buah lukisannya. Dalam karya-karya tersebut, ia menggunakan tema Yuan untuk menggambar penampilan alien. Unsur khas dari lukisannya adalah keberadaan sepasang mata di dalam setiap karya yang berfungsi menyampaikan pesan bahwa ia selalu mengawasi orang-orang. Melalui medium lukisan ini, ia memiliki harapan unik untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa atau alien. Konsep tersebut mendapatkan pujian dari aktris Hong Kong Donna Chu yang menilai ekspresi artistik Simon Yam sangat unik dan penuh kejutan tersembunyi. Selain melukis, Simon Yam memiliki ketertarikan mendalam pada dunia fotografi dan telah mengadakan pameran fotografi di berbagai negara seperti Hong Kong, Thailand, Tiongkok, dan Singapura. Pada tahun 2017, ia bahkan telah menerbitkan sebuah buku fotografi berjudul Hong Kong, Views from Another Perspective, yang berisi kumpulan 120 foto dokumentasi sejarah arsitektur Hong Kong. Simon Yam juga berencana mengumpulkan seluruh lukisan buatannya selama pandemi ke dalam sebuah album dan menggelar pameran seni tunggal pada tahun 2023. Di luar aktivitas seni dan hiburan, Simon Yam dijuluki sebagai Raja Properti karena memiliki lebih dari 30 properti yang tersebar di seluruh dunia. Ia telah aktif berinvestasi di bidang real estate sejak tahun 1990 dan memiliki aset properti di kota-kota besar dunia seperti Hong Kong, Paris, Manhattan, London, Singapura, Beijing, dan Shanghai. Pada pertengahan tahun 2023, Simon Yam menambah portofolio asetnya dengan membeli sebuah properti baru di Chongshan, Tiongkok. Kehadirannya di Chongshan sempat diabadikan oleh seorang netizen yang melihat sang aktor sedang meninjau sebuah bangunan bersama 3 orang staf. Simon Yam memilih berinvestasi di Chongshan karena ia menyukai lingkungan daerah tersebut yang lebih hijau, sehingga dapat memberikan ketenangan di sela-sela kesibukannya di dunia perfilman. Lokasi Chongshan yang dekat dengan Hong Kong juga memudahkan keluarganya untuk berkunjung dan berlibur bersama. Properti yang dibelinya di Chongshan dilaporkan memiliki luas unit lebih dari 1.000 kaki persegi dengan nilai mencapai 1,6 juta yuan. Sebagai investor properti yang bijaksana, Simon Yam selalu menerapkan strategi matang dengan menunggu waktu yang tepat untuk membeli atau menjual properti. Ia terbiasa memasuki pasar properti saat harga sedang berada di titik terendah. Salah satu kesuksesan investasinya terjadi pada tahun 2021, di mana ia berhasil meraup keuntungan sebesar 20 juta dolar Hong Kong setelah menjual sebuah unit toko di lantai dasar yang terletak di Jalan Keelung, Hong Kong, seharga 35 juta dolar Hong Kong. Simon Yam juga dikenal memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan negara Malaysia, negara yang sering ia kunjungi sejak tahun 1980-an, hingga ia menganggap kedatangannya ke sana seperti sedang pulang ke rumah. Pada Mei 2024, Simon Yam mengunjungi Penang untuk menghadiri sebuah acara promosi di Queens Bay Mall, Bayan Lepas. Dalam kesempatan tersebut, aktor yang saat itu berusia 69 tahun menyatakan bahwa ia rutin mengunjungi Penang setiap 2 hingga 3 tahun sekali karena menyukai suasananya yang indah,
menyenangkan, dengan keramahan penduduknya. Ia juga mengungkapkan kegemarannya pada kuliner lokal setempat seperti char kway teow, laksa, omelet tiram, dan nasi ayam. Simon Yam bahkan menceritakan pengalamannya singgah di 5 tempat istirahat dan rekreasi sepanjang perjalanan darat dari Kuala Lumpur menuju ke Penang demi menikmati variasi makanan lokal. Kecintaannya pada Penang membuatnya tertarik untuk membeli sebuah rumah liburan bagi keluarganya di pulau tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Juli tahun 2024, Simon Yam kembali terlihat di Malaysia, kali ini di sebuah restoran di Ipoh, Perak, untuk menikmati hidangan ayam toge. Pemilik restoran membagikan momen pertemuan tersebut di platform Breadnote dan memuji kepribadian Simon Yam yang sangat ramah, baik, perhatian, dan rendah hati, karena dengan senang hati berpose foto bersama para pengunjung serta karyawan restoran. Di sepanjang karirnya yang panjang, Simon Yam pernah melewati berbagai momen berbahaya. Salah satunya ternyata terjadi di Indonesia. Dia mengalami insiden penodongan senjata di Indonesia lebih dari 10 tahun yang lalu. Peristiwa mengerikan tersebut diceritakan kembali oleh penyanyi dan aktris Hong Kong Maria Cordero pada Januari tahun 2025. Saat itu, Simon Yam dan Maria Cordero sedang tampil bersama di sebuah klub malam di Indonesia. Di tengah jalannya pertunjukan, Simon Yam melakukan gestur memberikan bunga kepada seorang wanita di antara penonton. Tindakan tersebut ternyata menyulut kemarahan seorang pria bersenjata yang duduk di sebelah wanita penerima bunga. Pria tersebut langsung mengeluarkan pistol, mengarahkannya kepada Simon Yam, dan menuntut agar sang aktor meminum sebotol penuh minuman brandy. Melihat situasi yang mengancam keselamatan rekannya, Maria Cordero segera turun tangan mengintervensi dengan menawarkan diri untuk meminum minuman tersebut demi menenangkan keadaan. Meskipun tindakan itu berhasil meredakan ketegangan awal, pria bersenjata yang sudah dalam kondisi mabuk tersebut kemudian bersikeras menuntut Maria Cordero untuk terus minum bersamanya. Maria Cordero menyiasati situasi dengan meminta izin menyelesaikan penampilannya terlebih dahulu. Begitu pertunjukan selesai, Maria Cordero dan Simon Yam langsung bergegas meninggalkan lokasi kejadian demi keamanan mereka dan memilih untuk tidak menemui pria mabuk itu kembali. Di ranah publik dan kehidupan sehari-hari, Simon Yam secara konsisten menuai banyak pujian atas kerendahan hati serta pesonanya yang bersahaja kepada siapa saja. Pada September tahun 2025, sebuah kisah viral menceritakan bagaimana ramahnya Simon Yam saat merespons seorang mantan pramugari yang gagal mengenalinya di kabin kelas 1 sebuah penerbangan. Pramugari yang juga seorang novelis tersebut secara tidak sengaja salah mengucapkan nama belakang sang aktor menjadi Yang. Bukannya tersinggung, Simon Yam justru merespons dengan candaan riang dan membenarkan ucapan tersebut sebelum duduk di kursinya. Cerita ini memicu kru film dan staf penerbangan lainnya untuk berbagi pengalaman serupa. Kru film mengenang Simon Yam sebagai aktor yang sangat menghormati kru kecil, selalu mengucapkan selamat tinggal ke setiap departemen setelah syuting selesai. Staf penerbangan lain bersaksi bahwa Simon Yam menunjukkan rasa hormat yang tulus dengan selalu melepas headphone demi mendengarkan prosedur keselamatan penerbangan dengan seksama. Karakter bersahaja Simon Yam kembali terbukti pada Juli tahun 2026 ketika seorang penggemar membagikan kisah di platform Threads tentang pertemuannya dengan sang aktor. Penggemar tersebut secara tidak sengaja bertemu Simon Yam di area parkir, lalu di lift, hingga akhirnya berada di restoran yang sama. Di dalam lift, mereka sempat mengobrol singkat mengenai peran Simon Yam dalam film Election. Saat berada di restoran, Simon Yam sempat dengan santai mengambil dan memakan salah satu bakso ikan milik penggemar tersebut yang duduk di area luar ruang makan pribadinya. Kejutan terjadi saat penggemar hendak membayar makanan mereka, di mana kasir menginformasikan bahwa seluruh tagihan makanan mereka telah dilunasi secara diam-diam oleh Simon Yam. Unggahan tersebut menjadi viral di media sosial dan mendapat puluhan ribu tanda suka serta pujian dari warganet. Sebagai seorang ayah, Simon Yam selalu memberikan perhatian besar dan dukungan penuh terhadap perkembangan putri tunggalnya, Ella Yam. Lahir dari pasangan aktor terkenal dan supermodel ternama, membuat Ella Yam tumbuh besar di bawah sorotan publik sejak masa kecilnya. Hubungan yang erat antara Simon Yam dan putrinya tercermin dari momen-momen keluarga yang penuh kasih sayang. Pada hari ulang tahun Simon Yam yang ke-66, tepatnya tanggal 19 Maret tahun 2021, Ella Yam yang saat itu berusia 16 tahun
memberikan ucapan selamat di media sosial Weibo dengan mengunggah kartu ucapan buatan tangannya sendiri serta 5 buah foto masa lalu yang menggemaskan. Foto-foto tersebut menampilkan momen Simon Yam sedang melompat meraih balon Minnie Mouse di depan Ella kecil, momen kunjungan masa kecil mereka ke Beijing saat Ella memegang payung di depan kota terlarang dan memegang bendera Tiongkok di dekat lapangan Tiananmen, serta foto kebersamaan mereka di pantai. Unggahan tersebut menarik perhatian netizen yang menyoroti postur tubuh Ella yang sudah hampir setinggi ayahnya, serta penampilan Simon Yam yang tetap terlihat tampan. Ella Yam mewarisi paras menawan serta proporsi tubuh yang langsing dan tinggi dari kedua orang tuanya. Dengan tinggi badan yang mencapai 1,8 meter, Ella telah memulai karir sebagai model paruh waktu sejak usia remaja dan dinilai sebagai salah satu bintang generasi kedua yang paling menjanjikan di Hong Kong. Ia telah tampil di berbagai kampanye mode serta menjadi model sampul majalah-majalah ternama seperti Vogue Taiwan dan Elle Hong Kong sejak dirinya baru berusia 15 tahun. Pada tahun 2021, Ella juga telah melakukan debut berjalan di atas panggung peragaan busana pertamanya di Shanghai, Tiongkok. Minatnya yang mendalam pada dunia mode dan modeling membuatnya terbiasa memilih sendiri pakaian yang dikenakannya setiap kali menghadiri acara resmi. Selera gaya busananya yang tinggi berhasil menarik perhatian berbagai merek mewah internasional, menjadikannya seorang ikon fashion naik daun yang dipercaya menjadi model untuk merek Christian Dior, YSL, Prada, LV, Miu Miu, dan Ralph Lauren. Meskipun Ella Yam menunjukkan bakat dan kesuksesan besar di industri mode sejak usia muda, kedua orang tuanya tetap memprioritaskan pendidikan sang putri di atas segalanya. Pada akhir tahun 2019, Simon Yam sempat menyampaikan harapannya agar Ella tidak menekuni dunia akting sebagai karir masa depannya karena menganggap pekerjaan tersebut terlalu melelahkan. Pada Agustus tahun 2022, rumor mengenai Ella Yam yang akan segera terjun sepenuhnya ke dunia hiburan sempat merebak setelah ibunya, Cici, mengunggah foto-foto Ella di Weibo dengan pujian sebagai teladan generasi baru di Tiongkok dan Hong Kong atas keterlibatan Ella dalam kampanye mode memperingati ulang tahun ke-25 penyerahan Hong Kong kepada Tiongkok. Unggahan tersebut memicu spekulasi publik bahwa Ella akan memulai debut resminya di dunia hiburan secara penuh waktu saat menginjak usia 18 tahun. Rumor debut tersebut segera dibantah secara tegas oleh Cici dalam sebuah wawancara eksklusif bersama surat kabar Singtao Daily saat mereka sedang berlibur di Eropa. Cici menegaskan bahwa baik dirinya maupun Simon Yam tidak pernah mengumumkan rencana debut putri mereka. Ia menyatakan bahwa fokus utama Ella saat itu yang masih berusia 17 tahun adalah menyelesaikan pendidikannya. Selama ini, aktivitas modeling Ella hanya dilakukan pada akhir pekan atau selama masa liburan sekolah agar tidak mengganggu jalannya studi. Cici juga menekankan bahwa mereka sebagai orang tua tidak akan mempengaruhi atau mendikte masa depan Ella, melainkan akan sepenuhnya menghormati dan menyerahkan keputusan masuk ke dunia hiburan kepada Ella sendiri di masa depan. Selain fokus pada modeling dan fotografi, Ella Yam juga telah menyusun rencana masa depan akademisnya untuk mempelajari bidang ekonomi dan bisnis di kota London. Dukungan penuh dari orang tua terhadap pendidikan Ella membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Pada Oktober tahun 2022, Ella berada di Los Angeles bersama ibunya untuk menghadiri sebuah peragaan busana, di mana ia membagikan momen pertemuannya dengan bintang-bintang ternama Hollywood seperti Jennifer Lopez, Ben Affleck, Chris Pine, Jessica Chastain, Sylvester Stallone, James Marsden, dan penyanyi John Legend. Kebersamaan keluarga ini juga terlihat pada akhir Oktober tahun 2025 ketika Simon Yam, Cici, dan Ella yang telah berusia 20 tahun tampil bersama di Sisilia, Italia untuk menghadiri pernikahan seorang sahabat. Dalam acara tersebut, penampilan Ella yang mengenakan gaun halter merah menyala karya Alexander McQueen kembali memukau netizen karena kepercayaan dirinya yang alami serta kehadirannya yang berwibawa dengan tinggi badan 180 cm. Cici pun memberikan ekspresi kasih sayangnya di kolom komentar media sosial dengan menyebut Ella sebagai putrinya yang paling cantik. Puncak dari pencapaian akademis Ella Yam terjadi pada Juli tahun 2026, di mana di usianya yang menginjak 21 tahun, ia resmi lulus dengan predikat kelulusan tertinggi cum laude dari universitas impiannya, London School of Economics and Political Science.
Kelulusan tersebut dirayakan dalam sebuah upacara wisuda pada tanggal 22 Juli tahun 2026 yang dihadiri langsung oleh Simon Yam dan Cici. Melalui unggahan media sosialnya, Ella menyampaikan rasa syukur dan bahagianya atas pencapaian tersebut, serta menegaskan prinsip hidupnya bahwa pengetahuan adalah segalanya dan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan keindahan dalam hidup. Keberhasilan Ella tidak hanya sebatas lulus dengan predikat cum laude. Ia juga berhasil meraih penghargaan akademik tertinggi sebagai pemenang disertasi terbaik dengan gelar kehormatan kelas 1. Selain prestasi akademiknya yang luar biasa, Ella Yam kembali menunjukkan bakat desain dan kepekaan modenya yang tinggi pada hari kelulusannya tersebut. Gaun ungu elegan yang ia kenakan di balik jubah wisudanya merupakan gaun yang ia rancang sendiri secara khusus, yang kemudian dijahit dan diwujudkan oleh penjahit Henry Lau. Keberhasilan akademis dan non-akademis yang diraih oleh Ella Yam ini mendatangkan rasa bangga yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Simon Yam memberikan komentar pujian dengan menyebut Ella sebagai gadis paling pekerja keras yang sangat ia cintai, sementara Cici secara terbuka mengungkapkan rasa bangganya yang teramat dalam atas gelar kehormatan kelas 1 serta penghargaan disertasi terbaik yang berhasil dimenangkan oleh putri tunggal mereka. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.